Ah, iya, nggak maksudnya kan aku kalau kirim memang banyak karena sama suami gitu loh. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini tuh agentku datang ke sini minta aku untuk tanda tangan dan cap jempol beberapa dokumen kontrak baru di majikan yang baru ya teman-teman. Nah, ini aku udah tanda tangan dan cap jempol beberapa dokumennya. Kemudian habis tanda tangan aku langsung saja meluncur ke MRT ya teman-teman. Karena aku mau kirim uang ke Indonesia. Tapi di sini toko Indonya agak jauh, jadi aku naik MRT ya teman-teman. Dan setelah melaju beberapa menit, akhirnya aku sampai ya teman-teman di terminal tujuan. Dan langsung saja aku keluar menuju toko Indonya ya teman-teman. Dan tempat ini tuh salah satu kenangan buat aku ya teman-teman, karena 5 tahun yang lalu aku sempat bekerja di daerah sini ya teman-teman. Dan aku sering bawa nenek juga ke taman ini, ke taman dekat sama pos ini ya teman-teman. Dan aku mau ke pos dulu untuk ngambil uangnya ya teman-teman, tapi sebelumnya aku ngeprint dulu buku tabungan aku ya teman-teman. Nah, setelah selesai aku mengambil nomor antrian, kemudian aku duduk di tempat tunggu ya teman-teman. Aku dapat antrian nomor 091 dan harus masih menunggu beberapa orang lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu aku dipanggil, kemudian aku nulis kertas buat ngambil uang ya teman-teman. Kemudian uangnya dihitungkan dan ditunjukkan ke aku, kemudian uangnya dikasih. Oke teman-teman, langsung saja aku mau simpan baik-baik di dalam tas ya teman-teman. Dan setelah itu aku menuju toko Indo Indek. Nah, di sini tuh kalau sore biasanya ramai ya teman-teman. Nah, ini aku udah sampai di toko Indeknya. Selamat siang. Kirim? Iya. Kirim 100.000 kilat ya, Ceh. Oke. 100.000 rupiah. Ente. Bentar ini ya. Iya. Nggak apa-apa, itu dulu. Aku santai. Bukti print buku tabungan, ada itu slip. Ya. Kalau aku kan berdua sama suami di sini. Nanti kan di alamat juga gimana itu? Iya, nggak maksudnya kan aku kalau kirim memang banyak karena sama suami gitu loh. Iya. Masuk slip gaji kamu kan hitungannya punya kamu doang, nggak ada suami. Iya. Jadi nggak bisa. Nggak bisa ya. Hari 100.000 satu. Oh. Kan nanti dipotong-potong di itu. Oke, makasih ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasih Formosa, dan di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Karena banyak sekali teman-teman aku yang nanya ke aku ya soal gaji setelah pindah majikan ya teman-teman. Nah, kebetulan tadi agentku datang dengan membawa ARC ku yang baru dan slip gajiku yang baru ya teman-teman. Dan aku udah tanda tangan beberapa dokumen tadi ya. Nah, sekarang aku mau menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Kalau soal gaji menurutku itu bukan prioritas yang pertama ya teman-teman. Karena menurutku prioritas yang pertama itu adalah kenyamanan saat kita kerja bersama majikan ya teman-teman. Karena berapapun gaji kita di majikan ya, misalkan gaji kita kecil tapi kita nyaman bersama majikan percaya juga, itu akan jauh lebih enak ya teman-teman, daripada gaji besar tapi kita tidak nyaman, kita selalu tertekan, kita tidak selalu dapat omelan lah seperti itu ya teman-teman, kurang tidur. Itu menurutku yang lebih baik itu ya kenyamanan yang utama ya teman-teman. Nah, untuk gajiku yang sekarang ya teman-teman, karena aku pindah di majikan sini mungkin sekitar 4 bulanan ya teman-teman. Nah, 4 bulanan ini aku di sini diberikan gaji 25.000. Kalau di majikan yang dulu aku 21.000, tapi kalau ada hari-hari tertentu misalkan ulang tahun, aku selalu dikasih bonus amplop. Terus kalau Imlek aku amplopnya juga lumayan gede ya teman-teman. Terus kalau misalkan ada hari raya Indonesia juga aku selalu dapat amplop ya. Kalau di sini aku ultah nggak dapat. Kalau hari Lebaran Indonesia juga nggak dapat. Tapi aku di sini gajinya alhamdulillah 25. Nah, 25 kalau dikuruskan, kurus sekarang kalau kurus 500 ya teman-teman, itu sekitar 12.500.000. Nah, kalau menurutku gaji segitu udah banyak banget ya buat aku ya teman-teman. Tapi masih banyak lagi gaji TKW Taiwan itu yang di atas itu gitu teman-teman. Ada yang sampai 30.000, 15 juta, ada yang lebih lagi ya teman-teman.
tergantung lamanya kita bekerja di Taiwan ya teman-teman, dan tergantung pinternya kita bernegosiasi bersama majikan yang baru ya teman-teman. Nah kalau menurut aku nggak banyak nego, cuma agenku yang bantuin aku untuk nego, karena sebelum aku pindah ke sini aku ada perjanjian sama agenku ya untuk nego gaji gitu ya. Terus agenku tanya, kamu mau gaji berapa gitu kan, ya minimal 25-an lah, nggak apa-apa kayak gitu. Terus akhirnya dinegosiasikan bersama majikan, bersama agent ya teman-teman, karena aku di sini udah lama, udah 11 tahun, makanya aku diberikan gaji, ditambahin gaji ya gitu teman-teman. Tapi gajiku itu nggak dimasukkan ke dalam daftar gaji teman-teman, karena daftar gajinya cuma 21, tapi aku mau ditambahin sendiri sama majikan aku. Terus aku nanya ke agentku, kenapa nggak dimasukin ke daftar gaji gitu kan, ditulis gajiku segini gitu ya teman-teman. Kata agentku nggak usah, majikan maunya segini begini gitu ya, tapi nanti gajinya ditambah gitu ya. Memang aku setiap bulan gajinya ditambah ya teman-teman, tapi aku nggak tanda tangan di slip gaji gitu ya. Jadi aku bingung kenapa nggak sama gitu kan. Kata agent nggak apa-apa, yang penting kamu dikasih gaji seperti apa yang kamu minta gitu ya teman-teman. Aku ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Terus agentku tuh baik banget ya teman-teman, karena agentku tuh selalu mengutamakan kepentingan TKW-nya ya, selalu membantu di saat TKW-nya butuh sesuatu, mau tanya apa gitu, agentku selalu membantu gitu ya, mengutamakan ya kayak gitu. Dan alhamdulillah aku ikut agent ini udah lama sekali, karena agentku tuh baik, nggak seperti agentku yang dulu yang pertama ya teman-teman, apa-apa tuh maunya uang, apa-apa uang gitu ya. Kalau agent yang ini alhamdulillah pindah majikan aku nggak dipungut uang sepeser pun ya teman-teman, tetap dibantu kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin saran aku untuk teman-teman semuanya ya, kalau mau pindah majikan terus mau bernegosiasi soal gaji, bolehlah gitu ya, tapi ya jangan terlalu tinggi-tinggi sekali dulu, karena majikan juga mau lihat dulu pekerjaan kita kan kayak gitu. Nah setelah tahu pekerjaan kita kan kita bisa itu lagi ya teman-teman, ngomong ke agent lagi, kita punya agent jadi kita bisa minta tolong sama agent gitu ya teman-teman. Kalau menurutku aku seperti itu sih, aku nggak muluk-muluk, karena menurut gaji segitu aku udah alhamdulillah ya, udah lumayan kayak gitu ya teman-teman. Yang penting kita mensyukuri, insya Allah berapapun gaji kita itu kita cukup ya teman-teman. Nah oke teman-teman, aku rasa cukup sekian dulu video dari aku, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa semangat, terus jaga kesehatan, dan terus berdoa semoga kita pulang dengan membawa kesuksesan dan selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Oke, semangat ya para pahlawan devisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.